Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenankan saya untuk memperkenalkan diri dan kedua teman saya. Perkenalkan, saya Iyades Nur Kamariah, dan ini adalah Rihana Istifaiyah, dan ini adalah Graciela Tri Anasya. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan laporan hasil tugas besar kami yang berjudul Fuzi Diskon Evaluator. Dilatar belakangi dengan dunia e-commerce yang sangat kompetitif, strategi diskon menjadi salah satu cara penting untuk menarik pelanggan dan meningkatkan penjualan. Namun, seringkali terjadi ketidakadilan atau ketidakefisienan dalam menentukan diskon, terutama jika tidak mempertimbangkan berbagai faktor seperti jumlah pembelian dan loyalitas pelanggan. Untuk mengatasi permasalahan dalam penentuan diskon ini, kami menawarkan solusi berupa sistem evaluasi diskon berbasis Fuzi, yang mana sistem ini akan dirancang dengan mempertimbangkan dua parameter input utama, yaitu jumlah pembelian dan tingkat loyalitas pelanggan. Pada tahap pertama yang akan kami lakukan di sini adalah proses fuzifikasi, yang mana telah saya jelaskan sebelumnya. Kami akan menggunakan dua parameter input utama, yaitu jumlah pembelian dan loyalitas pelanggan, serta satu parameter output, yaitu diskon. Nah, pada parameter input pertama, yaitu jumlah pembelian, ini akan memiliki tiga nilai linguistik, yaitu rendah, sedang, dan tinggi, yang mana nilai rendah itu akan mencakup pelanggan dengan jumlah pembelian yang sedikit, sedangkan untuk yang tinggi itu akan mencakup jumlah pembelian pelanggan yang signifikan banyak. Gitu. Terus kemudian ini adalah bentuk grafik fungsi keanggotaan jumlah pembeliannya. Selanjutnya di sini ada parameter input kedua, yaitu loyalitas pelanggan, yang mana parameter ini akan menggambarkan tingkat hubungan pelanggan dengan toko yang akan direpresentasikan dalam tiga nilai linguistik juga, yaitu baru, biasa, dan setia, yang mana pelanggan baru itu adalah pelanggan yang baru memulai hubungan awal dengan toko tersebut atau baru pertama kali berbelanja di toko tersebut. Sedangkan untuk pelanggan yang setia itu sudah melakukan atau menunjukkan pelanggan dengan hubungan yang jangka panjang, atau misalkan pelanggan sudah sering kali beli di toko tersebut. Nah, ini adalah bentuk grafik fungsi keanggotaan loyalitas pelanggan. Selanjutnya ada parameter output, yaitu diskon, yang mana akan menunjukkan parameter ini akan menunjukkan persentase potongan harga yang akan diberikan kepada pelanggan. Ada tiga nilai linguistik juga, yaitu rendah, sedang, dan tinggi, yang mana nantinya nilai-nilai ini adalah yang menggambarkan besarnya potongan harga berdasarkan dua parameter input yang tadinya. Nah, ini adalah bentuk grafik fungsi keanggotaannya. Selanjutnya, kami juga menggunakan logika Fuzi berbasis aturan jika maka, yang mana setiap aturannya itu memiliki bentuk jika jumlah pembelian adalah X dan loyalitas pelanggan adalah Y, maka diskon adalah Z. Seperti itu, misalkan jika jumlah pembeliannya sedikit dan loyalitas pelanggannya masih baru, maka akan diberikan diskon yang rendah. Nah, ini adalah bentuk tabel aturan inferensi Fuzinya. Bisa dilihat di sini. Misalkan jika jumlah yang sudah saya contohkan sebelumnya atau contoh lainnya, misalnya jumlah pembeliannya banyak, tapi loyalitasnya baru, itu akan masuk ke kategori sedang karena dia kontribusi loyalitasnya masih belum termasuk tinggi, makanya masih diberikan diskon yang sedang. Jika jumlah pembeliannya banyak tapi loyalitasnya tinggi, maka itu akan diberikan diskon yang tinggi sesuai dengan ketentuan dan kontribusi para pelanggan. Kemudian pada tahap terakhir, yaitu diversifikasi, yang mana kami akan mengubah hasil nilai linguistik yang sebelumnya itu menjadi nilai numerik akhir. Nah, kami menggunakan metode Centroid pada model Mamdani untuk menentukan nilai diskon secara presisi. Nah, jumlah titik sampel yang telah kami tentukan itu sebanyak 701. Nah, proses ini dilakukan dengan menghitung pusat area integral Centroid dari fungsi keanggotaan gabungan. Kemudian hasil perhitungan ini akan memastikan hasil yang akurat atau konsistennya nanti, gitu. Untuk hasil pengujian program dan analisis akan dijelaskan oleh kedua teman saya. Untuk studi kasus 1 akan dilanjutkan oleh
يعني استيفائية. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Yedas mengenai studi kasus 1, yang dimana kita akan memulai dari codingan, langkah perhitungan, hingga hasil akhirnya. Nah, untuk yang pertama di sini ada keempat representasi, yaitu linear turun, linear naik, sama segitiga, dan trapesium. Nah, saya akan menjelaskan itu terlebih dahulu. Linear turun itu untuk kategori seperti sedikit atau rendah. Linear naik itu untuk banyak atau tinggi. Linear segitiga untuk kategori seperti sedang. Dan trapesium jika ada kategori lebih kompleks. Nah, di klasifikasi ini mengubah nilai input seperti jumlah pembelian dan loyalitas menjadi derajat keanggotaan. Sebagai contoh, jika input jumlah pembelian adalah 45, sistem akan menghitung bahwa ini memiliki keanggotaan 0,33 di kategori sedang. Ini adalah langkah pertama dan dari sistem fuzzy. Kita langsung ke aturan fuzzy. Nah, di aturan fuzzy ini, kita menentukan aturan fuzzy, contohnya jika jumlah pembelian sedang dan loyalitas pelanggan baru, maka diskon yang diberikan adalah sedang. Aturan ini diterapkan menggunakan operator logika min. Yang terakhir ada deposifikasi. Kita mengambil hasil fuzzy yang telah digabungkan dan menghitung nilai akhirnya menggunakan metode centroid. Hasilnya adalah nilai diskon yang akan diterapkan kepada pelanggan. Kita langsung ke yang di laporan. Dalam studi kasus ini kita menguji dengan input jumlah pembelian itu 45, loyalitas pelanggan itu 15. Setelah proses fusifikasi, jumlah pembelian masuk ke kategori sedang dengan nilai keanggotaan 0,33. Loyalitas pelanggan masuk kategori baru dengan nilai keanggotaan 0,25. Aturan fuzzy menghasilkan beberapa implikasi. Misalnya, untuk sedang dan baru, diskon yang dihasilkan adalah sedang dengan nilai implikasi 0,25. Hasil akhirnya adalah implikasi maksimum untuk kategori sedang, yaitu 0,25. Pada grafik, kita melihat hasil gabungan keanggotaan dari semua kategori diskon. Metode centroid menghitung titik tengah dari area gabungan ini menghasilkan nilai diskon sebesar 27,25%. Tidak lupa hasil program dibandingkan dengan perhitungan manual. Diskon yang dihitung manual adalah 27,88%, sedangkan program menghasilkan 27,25%. Pembedaan kecil ini karena pendekatan numerik pada program. Mungkin pada studi kasus 2 ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang studi kasus pertama, yang dimana studi kasus 2 ini menggunakan metode yang sama, yaitu metode Mamdani. Nah, untuk studi kasus 2 ini diberikan input jumlah pembelian itu 109 dan loyalitas pelanggan itu 40. Berdasarkan proses fusifikasinya akan kita hitung secara manual dan program. Di sini sudah tertera untuk program codingannya. Kita akan lanjut terus sampai menemukan hasilnya. Nah, ini untuk input jumlah dan jumlah pembelian dan loyalitas pelanggan itu sama antara yang program dengan manual. Berikut untuk hasil fusifikasinya, jumlah pembelian itu ada di kategori sedang 0,24 dan kategori banyak itu 0,18. Sedangkan untuk loyalitas pelanggan di kategori biasa 0,50. Pertama, kita harus menghitung min, di mana min itu adalah menghitung antara min sedang dan membandingkannya dengan min biasa. Jadi antara jumlah pembelian kategori sedang dibandingkan dengan loyalitas pelanggan biasa. Karena ini cuma ada 3 kategori, jadi ini akan mendapatkan hasilnya cuma 2 di min. Ini membandingkan antara mi sedang dibandingkan dengan mi biasa dan mi banyak dibandingkan dengan mi biasa, di mana akhirnya itu akan mendapatkan mi sedang di 0,24 dan mi sedang di 0,18. Untuk nilai max-nya itu kita akan membandingkan antara mi sedang 0,24 dan mi sedang 0,18, yang dimana kita mendapatkan nilai tertinggi itu di 0,24.
Kemudian ini ada tabel aturan fazinya, di sini dibandingkan antara loyalitas dan jumlah pembelian. Berikut adalah grafik hasil dari program dan input yang sudah diberikan, dan di mana hasil akhir itu kita dapat 30%. Nah, untuk dibandingkan dengan perhitungan manual, untuk bagian hasil spesifikasi, min beserta max itu akan sama. Dan kemudian untuk grafik keanggotaan juga akan sama. Namun untuk yang bagian manual itu akan dihitung juga sesuai sama yang di program, itu ada bagian diversifikasi. Dimana kalau secara manual itu kami menggunakan rumus Centroid. Untuk awalannya itu kami akan menambahkan titik di diagram untuk mengambil nilai pasti. Di sini ada menghitung mu rendah 45 dan mu sedang 15, itu dikarenakan ada titik perpotongan antara rendah sedang ke tinggi. Nah, untuk hasil masing-masing itu didapatkan 1. Kemudian lanjut ke rumusnya, itu ada 15 dikali 1. Di sini titik yang pertama, kemudian dilanjutkan dengan titik 20, 25, 30, 35, 40, dikalikan dengan 0,24 sesuai dengan ini dilanjutkan kotaknya. Kemudian ditambahkan dengan 45 dikali 1. Untuk bagian bawahnya itu dikali 1 dikalikan dengan yang ini sesuai dengan jumlah titik yang ada. Kemudian dapatlah hasil 960/32 dan hasil akhirnya itu 30%. Di mana untuk hasil akhir manual dan program itu sama. Ini untuk hasil tabel hasil running programnya. Dan di mana hasil program sebelumnya itu konsisten dengan perhitungan manual. Mungkin pada studi kasus yang pertama itu tidak terlalu sama karena Mamdani itu tujuannya untuk menghitung nilai yang lebih akurat, mendekati, tidak akurat secara sempurna. Mungkin sekian untuk studi kasus 2, dan di sini teman-teman beserta saya menggunakan referensi dan toolsnya ada model ASNA 2024, ChatGPT, dan Google Colabs. Mungkin sekian presentasi saya dan teman-teman saya. Mungkin jika ada kesalahan kata dan ada kurang baik untuk disampaikan, maka mohon maaf. Sekian, terima kasih.